Maka kita apabila melaksanakan puasa hari Senin, maka hukumnya sunnah. Tapi kita dah baca, ente kenapa puasa hari Jumat? Karena aku lahir Jumat, tak dapat puasa, dah dapat pahala. Mentang-mentang hari Sabtu dia lahir, tak puasa itu hari Sabtu. Semuanya ini masalah aku sama dia. Akhirnya disuruh Bilal bin Rabah, Bilal ambil cambuk di rumah Fatimah. Tahu siapa Fatimah? Hah? Fatimah siapa? Nah, tak tahu Fatimah. Balik 13 dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسول الشريف. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Pak Dery Ketua Rohis kita, kepada staf pegawai Matahari Opi Mall Palembang. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di tempat ini, tempat mulia bersama orang mulia. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul dengan orang termulia. Amin. Ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anak ngomong kita ini orang mulia? Karena duduknya kita di sini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Amin. Angkat kaki kita di rumah tadi dicatat Allah Subhanahu wa taala ibadah. Allah ampuni dosa kita dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita berbicara masalah Maulidur Rasul, pertanyaannya, apakah Rasul memperingati maulidnya? Betul kan? Ini banyak terjadi di medsos, di YouTube ataupun di Google yang lainnya. Banyak perbedaan masalah yang berkenaan dengan Maulidur Rasul. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh. Yang mana yang salah? Semuanya benar. Silakan yang tidak mau memperingati Maulid Nabi silakan. Yang juga memperingati itu pun dapat pahala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasul an shaum yaumil Itsnin. Rasulullah pernah ditanya masalah yang berkenaan dengan berpuasanya beliau pada hari Senin. Sunnah apa wajib tuh puasa hari Senin? Sunnah. Su'ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil Itsnin. Rasulullah ditanya, Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Fa'ajaba Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, aku berpuasa hari Senin karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Yauma yulidu fi, hari maulidku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingati hari maulidnya setiap hari Senin, bukan setahun sekali. Tuh, hadisnya sahih, ada di kitab Bukhari Muslim. Al-yaumul Itsnin yaumul wulidtu fi, hari Senin karena hari dilahirkan aku, kata Rasulullah. Maka kita apabila melaksanakan puasa hari Senin, maka hukumnya sunnah. Tapi kita dah baca, ente kenapa puasa hari Jumat? Karena aku lahir Jumat, tak dapat puasa, dah dapat pahala. Mentang-mentang hari Sabtu dia lahir, tak puasa tu hari Sabtu. Tidak disyariat oleh agama. Kenapa? Karena ittiba kepada Rasulullah tadi. Karena Rasulullah berpuasa hari Senin dan Kamis, maka kita disunnahkan untuk berpuasa hari Senin dan Kamis. Masalahnya, silakan yang tidak mau
bermaulid silakan. Yang bermaulid pun ada nas dan dalil yang kuat di dalam nasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tema sekarang, mari kita tingkatkan kecintaan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Tuh, benar. Apabila kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena kita hidup bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Dunia ini sudah ada dalam genggaman kita. Anda sering sama ngomong dengan jemaah, dunia ini sudah ada di dalam genggaman kita. Bagaimana caranya? Kerjakan salat qabliyah subuh, itu sudah dunia seisinya sudah milik kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, rak'atanil fajri khairat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, maka pahalanya lebih baik dunia seisinya. Itu kita sudah menganggap dunia, tinggal dunia ini kita cari di sini. Itulah khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara Maulid Nabi, paham semuanya. Buka YouTube semuanya ada. Rasulullah dilahirin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu Rasulullah lahir ada pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Selesai. Tapi bagaimana mengaplikasikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Masya Allah. Pada zaman jahiliyah itu, orang-orang zaman jahiliyah itu lebih bobrok lagi. Anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup. Minum-minuman di mana-mana. Semuanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira. Dia mendapatkan wahyu pertama, akhirnya Rasulullah diangkat menjadi rasul. Tuh. Sampai Rasulullah melihat umatnya ini bagaimana? Begitu sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu tidak ada nabi. Selesai daripada Nabi Ismail, terputus nabi. Sebab Nabi kita Nabi Muhammad ini keturunan daripada Nabi Ismail, Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam, dan penutup daripada Nabi. Tidak ada Nabi. Kenapa? Karena terputus rantai kenabian. Akhirnya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Disitulah berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berdakwah Nabi itu bukan enak. Sekarang kita bisa semayang, sekarang kita bisa dengan ibadah dan tenang. Dulu para sahabatnya Rasulullah banyak yang dianiaya, banyak yang dibunuh. Kenapa? Karena disuruh untuk murtad lagi kepada agamanya orang kafir Quraisy. Perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu yang dibawa adalah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hatta sampai Nabi Muhammad pun dibawanya kalimat La ilaha illallah. Perjuangan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Pernah ke Madinah? Belum. Pengen ke sana? Cari duit yang banyak. Enak di sana. Itu di hadapan makamnya Nabi Muhammad SAW, bersalawat kepada Nabi. Rindunya kita kepada Rasulullah, rindu tanpa sengaja air mata nih menetes di situ. Carilah duit, ya banyak-banyak. Ajak Ustaz juga berangkat dari situ. Kita sama-sama. Jadi setiap matahari berangkat orang 20, Ustaznya digawak juga. Nah di situ kan. Iya, promosi. Jadi para sahabat pun tidak mau tinggal dengan, tidak mau meninggalkan Nabi. Pernah ya, ada namanya, tahu dengan Ukasha. Kenal dengan Ukasha namanya? Ukasha ini orangnya hitam. Jadi pada waktu Rasulullah SAW mau meninggalkan dunia yang fana ini, sakit Nabi SAW,
Lalu beliau naik mimbar. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, mungkin sebentar lagi aku tidak akan lama di dunia ini. Tolong siapa yang punya salah dengan aku punya salah kepada kalian, tolong kisos aku katanya. Tolong kisos aku supaya aku pada waktu menghadap Allah tidak ada lagi beban hidupku pada waktu di dunia. Berapa kali Nabi Muhammad SAW itu menyuruhkan supaya ada membalasnya. Akhirnya namanya ada Ukasha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak menyebutkan berkali-kali dengan kalimat tersebut, maka aku tidak akan mengkisusmu. Tapi sekarang aku akan mengkisusmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa salah ana ya Ukasha? Apa salahku ya Ukasha? Ya Rasulullah, pada waktu aku mencium kakimu tanpa sengaja, pada waktu engkau naik kuda, akhirnya kakinya itu mengenai daripada badan Ukasha tersebut, dan cambuknya pun terkena daripada badan Ukasha tersebut. Nah sekarang hari ini ya Rasulullah, aku akan mengkisasmu dengan mencambukmu katanya. Padahal itu para sahabat marah dengan Ukasha, marah bener. Ini Rasulullah sedang sakit gitu. Alang ke Jiung Palembang itu apa bahasa Palembang itu? Anyayonian kata di situ yuk. Rasulullah sakit, nak dibalas pula. Akhirnya apa? Sayyidina Umar berdiri, ya Ukasha, aku yang akan menggantikan daripada Rasulullah SAW. Cambuk aku katanya. Berdiri para sahabat semuanya. Apa kata Rasulullah? Ijlis, duduk semuanya. Ini masalah aku sama dia. Akhirnya disuruh Bilal bin Rabah, Bilal ambil cambuk di rumah Fatimah. Tahu siapa Fatimah? Hah? Fatimah siapa? Nah, dah tahu Fatimah. Balik 13 dulu. Fatimah tu anak Nabi. 13 dulu. Turunlah jaya laksana di situ Jadi datanglah Bilal bin Rabah kepada Fatimah, ya Fatimah, aku disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk. Untuk apa? Untuk menerima qisas. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah SAW memberikan cambuk itu kepada Ukasha. Apa kata Ukasha? Ya Rasulullah, pada waktu engkau cambuk ini terkena dengan aku tidak memakai baju sama sekali katanya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW membuka bajunya yang putih, yang bersinar. Badan Nabi Muhammad SAW diletakkannya baju Rasulullah di bawah. Pada waktu itulah Ukasha melepaskan cambuknya, langsung memeluk Nabi Muhammad SAW. Berlinang air mata daripada Ukasha dan para sahabat yang lainnya. Apa kata Ukasha kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang mau mencambukmu ya Rasulullah? Aku lakukan ini supaya kulitku mengena daripada kulitmu, dan aku mudah-mudahan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti pada waktu di akhirat di surga, tempatnya tinggi, para sahabat pun sangat berhati-hati, sangat ragu bagaimana supaya nanti di akhirat nanti bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Kira-kira cinta kepada Nabi ini. Cinta. Itu sampai memeluk Rasulullah SAW, menangis jadi-jadinya. Karena cerita dari Ukasha ini. Kita sekarang belum bisa melihat Nabi Muhammad SAW, tapi kita ada rasa cinta. Pengen melihat Nabi? Pengen semua kan? Nabi itu dalam kitab Nabi Al-Muhammadiyah itu, Nabi itu orangnya paling ganteng. Capak deri lah kira-kira. Orangnya lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kehebatan Rasulullah, kalau berdiri sama orang tinggi melok tinggi, kalau dengan orang pendek ke pendek Rasulullah. Dan pernah memancar daripada jari jemarinya ini air, dan bisa membanyakkan makanan yang dikit menjadi banyak. Dan bulan pun pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kafir Quraisy itu pengen melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang engkau seorang Nabi, maka seorang Nabi bisa membelah bulan. Akhirnya apa? Rasulullah pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membelah bulan dengan mengacungkan tangannya, di bulannya belah, saat terbelah dua bulannya itu. Sekarang terbukti di bulan itu ada garis bekas
terbelahnya dua tersebut. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Al-Quran yang kita baca sekarang ini tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan sama sekali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya kami turunkan Al-Quran dan kami jaga daripada Al-Quran tersebut. Makanya di sini kita jangan ragu-ragu lagi, jangan tinggalkan membaca Al-Quran setiap hari, baca Quran. Ya, minimal sehari itu 10 ayat jadilah. Jangan sampai kita tidak baca Quran. Itu mukjizat terbesar. Dan Al-Quran pun bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya tersebut. Ya. Ada HP kalau kan? Kalau udah HP pula di sini. Isi Al-Quran, isi apa HP kita dan aplikasi Al-Quran. Tak katikawi baca Quran. Ini katikawi antus siang malam pagi sore. Gitu kan? Bukan di sini di sana. Bukan di sini di sana. Gitu kan? Anak heran juga kalau dulu kalau bangun tidur pertama bangun tidur apa yang dibaca? Doa. Sekarang bangun tidur apa yang dicari? HP. Jujurnya ya Allah gitu. Karena sudah perkembangan zaman canggih sekarang dari situ. Makanya di sini kita tingkatkan lagi mahabbah kita kepada Rasulullah. Cari cerita-cerita siratun nabawiyah. Cerita Nabi Muhammad SAW akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Minimal kalau kita sehari-hari tidak bisa melaksanakan sunnah Nabi, minimal kita bersalawat kepada Rasulullah. Bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Ini Allah dan malaikat. Malaikat ada berapa? Tahunya 10 tu lah. Lah kedikit malaikat. Maka malah dikitnya malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan ribuan triliunan malaikat. Bukan hanya Rokib, Atid 10. Ini pala pecongnya malaikat. Pala pecong tu, pala pecong. Itulah 10 ni pala pecong ni malaikat. Tapi malaikat lain banyak. Ada namanya Hamalatul Arsh, Kurubiyin, Al-Makrubiyin. Banyak Allah ciptakan malaikat. Semuanya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, maka salawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi ada kasus. Ada banyak dapat pertanyaan dari jemaah. Ada lagi dari YouTube tu ya. Ustaz, gimana kalau ada orang yang mengamalkan atau membaca salawatun nariyah? Pernah dengar? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi gharaib. Sampai habis. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Oh, ini katanya bid'ah. Ini syirik. Katanya di situ kan? Syirik tak boleh katanya. Tidak ada zaman Nabi syirik ini. Minta kepada Nabi tak boleh. Nah, ini orang kuper, kurang pergaulan. Kubah, kurang baca, ya. Kemudian kui, tahu, kurang ilmu. Kenapa? Di situ yang meriwayatkan ulama-ulama terbesar, di antara Al-Habib Al-Maliki, itu muftinya Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dilanjutkan oleh guru-gurunya. Di situ salawat kita bukan minta kepada Nabi, tapi bertawassul kepada Nabi. Dengan apa? Dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa saja, kalau tidak salawat kepada Nabi tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajulun ilal masjid. Seorang rajul, seorang laki-laki datang ke masjid. Lalu dia salat 2 rakaat, summa yusalli rak'ataini, summa yad'u hakadha wa hakadha, hakadha wa hakadha. Kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau pulang, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ente tadi minta apa? Minta ini ya Rasulullah, ini ulangi lagi, doamu dah diangkat. Kata Rasulullah, diulanginya lagi. Kemudian mau pulang, dipanggil Rasulullah lagi. Akhirnya apa? Pegel dia, ya Rasulullah ma khatai, ya Rasulullah apa salahku sehingga
doaku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Apabila kalian berdoa, maka puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Summa yusalli alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Jadi yang pertama memuji Allah, yang kedua salawat, baru kita minta apa? Apa baik terserah. Di situ kan. Jadi pertama, kalau kita tidak memuji Allah, tidak begitu Rasulullah, maka tidak akan diangkat. Ini hadis sahih, ada di Bukhari Muslim. Maka di sini salat nariyah itu kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta dengan bertawassul kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sanadnya, guru-gurunya, guru-guru orang hebat-hebat semua di situ ya. Bukan ustaz ecek-ecek. Sekarang banyak ustaz jadi-jadian kan. Masya Allah, tabarakallah. Baca ini dikit jadi ustaz, dari ini jadi, akhirnya apa? Yang awam jadi bingung gitu. Baca kitabnya, baca ininya. Kalau dulu minimal kalau di pesantren itu minimal dia paling kecil nih kitabnya namanya Kasyif atau Syajah, tebalnya semua ini harus hafal. Harus hafal di situ. Jadi silakan bersalawat kepada Nabi. Minimal ada namanya salat paling pendek. Apa tuh salatnya? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah salawatnya malaikat Jibril alaihissalam. Tuh. Jadi kalau kita banyak-banyak salawat, insyaallah akan dekat dengan Nabi. Itu aqrabu minni manzilah, orang yang paling dekat rumahnya di surga. Pengen kan masuk surga? Pengen. Semua orang gilo ditanya, pengen masuk surga apa neraka? Pengen surga itulah dia, walaupun dia gilo. Aqrabu minni manzilah, orang yang paling dekat rumahnya di surga dengan aku, kata Rasulullah, orang yang paling banyak salawatnya. Tapi sayang, solawat baik semayang tidak. Yo, aku juga kan di situ. Kata Ustaz Novel, banyak-banyak solawat masuk surga, semayang tidak. Iya, masuk juga. Nyicip dulu neraka. Tahu nyicip? Novel. Nah, nyicip neraka dulu. Banyak artis di sana. Bukan di Palembang, ada luar. Paling banyak nanti, tak usah jauh-jauh lah. Kalau kita, rumah kita dekat Pak Wali Kota, bangga dah kira-kira. Ente mana rumahnya? Oh itu di samping Pak Wali Kota, bangga. Apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana rumahnya? Dekat Nabi. Wah, berarti kita sama-sama di surganya bersama Rasulullah. Kita pengen, oh di surga Masya Allah. Tahu bidadari? Ya, bidadari tahu bidadari? Nah, kalau cerita bidadari yang betino nih, yang perempuannya nih, bidadari kami dapat apa? Ada bidadari itu, ya. Ini dalam satu riwayat nih, apabila seorang bidadari kemudian meludah ke air laut yang asin, maka air asin itu menjadi wangi karena ludahnya bidadari. Wow. Bacain jomblo dah. Itu bidadari. Wanita yang salihah. Coba apa nama itu, wanita Palembang ini suruh meludahi Sungai Musi sampai dikering menyeludah. Cuma betok mati. Tapi wanita yang salihah, di dalam suatu riwayat nyatakan wanita salihah itu lebih cantik daripada bidadari. Nah, wanita salihah itu lebih cantik dari bidadari. Kenapa? Karena dia perjuangannya dalam melaksanakan ibadahnya di dalam dia melaksanakan ibadah di dunia ini. Dulu ada juga pernah ditanya oleh para sahabat dengan Rasulullah, Ustaz, bidadari itu ada WC tak? Gitu kan? Kebiasaan, ini sahabat ini. Pernah juga ada ditanya itu. Ini sahabat nih bertanya kepada Rasulullah. Kebiasaan kalau kita makan, lah kekenyangan, Nabi Abi kan biasakan di situ ada WC. Alang kerepotnya di WC, kalau di surga ada WC dah. Tukang WC kan toiletnya itu yang susah. Ngamain dari neraka. Tabassama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum. Di surga tidak ada WC. Apa kata Rasulullah? Apabila seorang ahli surga dia makan kemudian pengen buang BAB, maka BAB-nya itu keluar melalui keringat, pori-pori keringat. Dan keringatnya pun wanginya seperti
bau kasturi, wangi. Jadi dia pada waktu keringat, dia Berunding dilapnya lagi badan tambah wangi badannya situ. Coba kalau kita keringetan. Aku bukan ngomong tuh di situ kan. Ini ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun menunggu kita di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu kita melintas Shiratul Mustaqim, itu Rasulullah berdoa kepada kita. Umat yang pertama yang melintas Shiratul Mustaqim, walaupun kita umat terakhir, tapi akan melintas Shiratul Mustaqim yang pertama kali. Itu Rasulullah berdoa, sallimuha, 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 selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ini doa Rasulullah, jangan sampai kita tergelincir ke neraka jahanam ya Allah. Ini dari Shiratul Mustaqim ini, jembatan, ke bawah itu nyampaknya 1000 tahun. Itu nyampak dari Ampera be Berbok Ancol, kemarin itu di situ kan. Pantai Impus, ini 1000 tahun, makanya tak pacak lagi nak naik dia di situ. Di situ Rasulullah pun berdoa, jangan sampai kita tergelincir masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minimal bersalawat kepada Rasulullah 10 kali. Dalam suatu riwayat dinyatakan, ja'ani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel, faqala Jibril ya Rasulullah, man salla alaika fi kulli yawmin 10 marrah, ana akhadha bi yadi wa umirhu ala sirat. Ya Rasulullah, barang siapa pada umatmu yang bersalawat setiap hari 10 kali, maka aku akan menuntun tangannya pada waktu melintas Shiratul Mustaqim. Malaikat Jibril turun tangan menuntun kita pada waktu melintas Shiratul Mustaqim. Shiratul Mustaqim itu di tahunnya kita ini apa tuh? Shiratul Mustaqim ini jembatan. Hah? Rambut dibelah 7. Benar ni apa tuh? Hah? Cak mana jadi belah 7 di situ Jadi Shiratul Mustaqim itu 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, 1000 tahun dia datar. Saking lamanya. Tuh, makanya perjalanan hidup kita ini masih panjang. Di dunia paling-paling umur kita berapa? Nah, yang 63 silakan, anak pengen 100 lebih lah. Ya. Umur kita di dunia paling banter kata Rasulullah tidak jauh daripada umurku kata Rasulullah. Paling-paling 63 tahun sudah, jarang yang 100 sekarang. Kalau yang 200 sudah masuk museum sudah di situ. Yang 200 sudah masuk museum semua di situ. Umur kita di dunia lebih lama daripada umur kita di dalam kubur. Di dalam kubur pun di situ ada kehidupan. Coba Nabi Muhammad sekarang dari beliau wafat sampai sekarang berapa umurnya? Berapa tahun? Nah, hitung dewek kaki di situ ya. Jadi perjalanan hidup kita masih panjang, ya? Jadi pergunakan kehidupan kita ini, silakan cari dunia sebanyak-banyaknya. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan dunia tapi jangan lupa kehidupan akhirat. Apa istilah itu? 50-50. Sebagaimana sering kita doa apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, coba teka ya. Ada yang nyai-nyai, tahu nyai-nyai diprotes oleh cucunya tapi nak marah. Pada waktu dia masuk WC, dia baca doa apa? Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Waktu dia nak masuk WC, diprotes oleh cucunya, nyai itu doa untuk makan. Ah, kau ni wak kecil. Dia kata wak kecil. Setiap masuk WC, benar kejadian ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adab. Padahal masuk WC itu doanya apa? Apal ke lagi? Masih TK juga kan? Jadi Rasulullah SAW jadikan uswah, jadikan sebagai teladan kita. Kenapa? Nanti mudah-mudahan nanti di akhirat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam setengah 11 Pak. Setengah 11. Nanti ada sesi tanya jawab. Ini jam berapa ini? Ini jam 10:08. Oh, jam 10:08. Sampai jam 12 ya? Ya. Itu ya. Intinya tolong ya.
Cari lagi untuk mencintai Nabi. Kita harus tahu siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu seseorang, maka kita akan tahu siapa sih itu. Kalau kita belum tahu, tidak tahu kita. Makanya ada namanya, kalau di Palembang ini ada namanya Maulid Nabi Arba'in sampai 40 keliling kemana-mana. Itu kenapa? Karena ingin supaya tahu siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen tahu artis, pengen tahu cari, cari di Google. Siapa? Inul apa? Apa lagi namanya paling terkenal sekarang siapa nih? Cari caronyo, caro apa nama itu? Caro pepakaiannya kita meloi pulo. Cara dia pakai rambutnya, abang sebelah sini, hijau di sini, kuning di sini, kita melok pula. Kenapa? Karena cinta kepada favorit kita tu. Begitupun kita, kalau kita cinta kepada Nabi, maka ikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, siapa yang cinta Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan ampuni dosa kalian semuanya. Itu dalam Al-Quran, Suratul Baqarah. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan lahir dan batin dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dan istiqamah dalam melaksanakan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang